Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Talita Atalia dengan NPM 10050023015. Dengan judul KTI, Pengaruh Lingkungan Pergaulan Toksik Terhadap Perubahan Perilaku Mahasiswa Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaruh perubahan perilaku mahasiswa Universitas Bandung terhadap pergaulan yang ada di lingkungannya, pergaulan toksik. Dan tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi syarat tugas akhir semester Bahasa Indonesia. Nama dosen pengampu Bu Ririn Sri Kuntorini. Lalu, isi KTI bab 1 latar belakang. Pergaulan toksik merupakan salah satu pertemanan yang memiliki pengaruh buruk bagi orang-orang di lingkungan sekitarnya. Zaman sekarang, pergaulan sudah banyak jenis dan macam-macamnya. Banyak terjadi pada kalangan pelajar dan salah satunya pada individu mahasiswa. Banyaknya mahasiswa yang berbeda-beda asal tempat tinggal, muncullah perbedaan karakteristik, bahasa, dan pergaulan yang sangat mempengaruhi pada mahasiswa lain. Dapat berubahnya sikap seseorang yang dapat terbawa-bawa dengan teman yang berbeda kota tempat tinggal. Perubahan perilaku itulah yang terjadi jika banyaknya ketidakcocokan pertemanan yang menjadi pertemanan tidak baik. Perubahan perilaku yang terjadi jika banyaknya ketidakcocokan pertemanan yang menjadi pertemanan tidak baik. Mahasiswa yang berasal dari daerah luar akan mengalami berbagai rintangan yang baru. Adanya masa transisi dan harus beradaptasi dengan hal yang baru, seperti tempat tinggal, makanan, adanya perbedaan bahasa, pertemanan, dan tantangan-tantangan lainnya. Pergaulan mahasiswa pada umumnya bermain pulang sampai larut malam ketika sudah berkumpul dengan teman-teman, nongkrong, mengobrol sampai lupa tidak melakukan ibadah sholat karena sudah terbawa suasana. Hal ini menunjukkan bahwa pergaulan mahasiswa ini tidak dapat mengontrol dirinya mereka dalam hal pertemanan, karena segala perilaku yang mereka lakukan dipengaruhi oleh teman dan lingkungan sekitar. Ketika berteman dengan pergaulan yang toksik, seseorang akan susah untuk memprediksi suasana hatinya dan perlu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak dengannya. Kerap kali, pergaulan toksik akan bersikap negatif, akan memengaruhi dan meracuni pikiran seseorang di saat seseorang tidak terjerumus dalam pergaulan tersebut. Keinginan untuk mengubah perilakunya agar sesuai dengan orang lain mau. Maka dari itu, kontrol diri sangat penting bagi mahasiswa agar tidak terjerumus dan mendapat lingkungan yang dapat membantu dirinya menjadi yang lebih baik. Individu yang tidak memiliki kontrol diri yang rendah akan kesulitan untuk mampu mengatur dan mengarahkan perilakunya, akan kehilangan arah. Yang terjadi adalah mudah untuk diracuni dan dimanfaatkan oleh teman sebaya karena tidak mampu mengontrol dirinya dengan baik. Akan menimbulkan perubahan karakteristik seorang individu yang akan memunculkan sikap membandingkan seseorang dengan teman atau sahabatnya, yang secara tidak langsung seseorang akan merasa tersaingi dengan orang lain dalam merebut perhatiannya. Orang tua juga memiliki peran penting dalam mendidik anak. Bagaimana tentang dunia luar yang luas? Itu akan menjadi benteng agar mahasiswa tidak terjerumus ke dalam pergaulan toksik. Latar belakang, cara menghadapi pertemanan yang toksik atau tidak sehat dengan cara menetapkan batasan pada diri seseorang dapat mengambil langkah dengan tegas. Utamakan kenyamanan dan ketenangan pada diri dengan cara mengabaikan rasa ingin tahu yang tinggi agar tidak terlibat dalam masalahnya. Biasakan berkata tidak, itu bukan berarti seseorang tidak peduli. Beritahu pada teman bahwa perilaku tersebut adalah sifat toksik, bahwa yang dilakukannya dapat merugikan orang lain. Yang terakhir adalah mencari lingkungan yang lebih baik atau yang positif. 1.2 Rumusan masalah. Yang ke-1, adakah hubungan pengaruh toksik dengan perubahan perilaku yang terjadi terhadap mahasiswa Universitas Islam Bandung Angkatan 2023. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kontrol diri pada mahasiswa Universitas Islam Bandung Angkatan 2023.
Yang ketiga, seberapa besar pengaruh pergaulan toksik terhadap perubahan perilaku mahasiswa Unisba angkatan 2023? 1.3 Tujuan penelitian. Penelitian ini ingin mengetahui hubungan pergaulan toksik dengan perubahan perilaku yang terjadi pada mahasiswa Unisba angkatan 2023. Selain dari tujuan tersebut, penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri pada mahasiswa angkatan 2023. Mengetahui cara menghindari pergaulan yang tidak baik tersebut agar tidak terjerumus dalam pertemanan. Tahu bagaimana kontrol diri berpengaruh pada pergaulan toksik yang dilakukan. 1.4 Manfaat penelitian. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa Universitas Islam Bandung yang sedang dalam lingkungan tidak baik atau dalam lingkungan yang negatif, memberikan pandangan terhadap mahasiswa agar dapat mengontrol dirinya dan terhindar dari pertemanan tidak baik. Lanjut ke bab 2, landasan teori. 2.1 Definisi pengaruh. Pengaruh merupakan usaha yang ada atau muncul dari sesuatu, orang ataupun benda, yang membuat suatu bentuk watak, kepercayaan, atau perilaku seseorang. Kamus Besar Bahasa Indonesia 2005. Di samping itu, Surahmat mengatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang timbul dari suatu benda atau seseorang, dan juga gejala dalam yang membuat atau dapat membentuk perubahan terhadap apa yang ada di sekitarnya. Mahardani 2014. 2.2 Definisi lingkungan. Otto Sumarwoto 1983 mendefinisikan lingkungan atau lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme yang berpengaruh pada kehidupan, sebagaimana juga pada lingkungan manusia. Segala sesuatu yang berada di sekeliling manusia dan berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Menurut Salim Emil 1990, lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Dari definisi tersebut memiliki kesamaan dan hubungan yang menyebutkan mengenai mempengaruhi hidup. 2.3 Definisi pergaulan. Definisi pergaulan dalam buku Aturan Sopan Santun dalam Pergaulan. Pergaulan adalah hubungan sosial antar manusia yang berlangsung di jangka waktu yang relatif lama, sehingga saling memengaruhi satu sama lain. Agar terciptanya pergaulan yang baik dan damai, penulis baru saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Sri Widayati 2020. Adapun definisi lain menurut para ahli, pengertian pergaulan menurut Aristoteles. Manusia merupakan makhluk yang tak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial. Artinya, manusia merupakan makhluk yang saling berhubungan dan berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Lalu, pergaulan merupakan suatu hubungan yang dijalin antar individu yang meliputi perasaan, tingkah laku, serta jati diri yang ada di dalamnya. Ghazali 2007. 2.4 Pergaulan tidak sehat atau pergaulan toksik merupakan pergaulan tidak sehat, proses hubungan pergaulan dengan orang lain yang mengatur pergaulan, meracuni pikiran seseorang sehingga mengarah kepada hal-hal yang negatif bagi kehidupan individu atau kehidupan diri sendiri yang terlibat di dalam seseorang sehingga mengarah kepada hal-hal yang negatif bagi kehidupan individu yang terlibat di dalam pergaulannya. Pergaulan tidak sehat dapat diartikan sebagai bentuk perilaku yang menyimpang dan melampaui batas pertemanan. Adapun pergaulan tidak sehat menurut para ahli lainnya dari KBBI, pergaulan tidak sehat berasal dari kata dasar kata gaul yang artinya hidup berteman atau bersahabat dengan identik atau pada bentuk perilaku penyimpang. Pergaulan tidak sehat adalah kontak langsung antara individu yang satu dengan yang lainnya untuk menjalankan serangkaian aktivitas dalam arti kriminalitas. Abdullah Idi 2011. 2.5 Definisi pergaulan dalam Islam. Islam merupakan salah satu agama yang universal, membicarakan berbagai masalah dalam kehidupan manusia, termasuk masalah pergaulan. Pentingnya pergaulan bagi setiap pribadi muslim. Islam sudah menempatkannya sebagai bagian penting dalam kehidupan kebersamaan.
kebersamaan manusia. Sejak dari zaman Rasulullah sampai saat ini, Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki budi pekerti umat manusia. Dalam buku Al-Maqasid Al-Dasar Gaul yang artinya ala al-sina dijelaskan bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang dibawa dari sejak lahir dan tidak dapat dibuat dengan sendiri, dan akhlak itu sangat melekat di dalam diri setiap umat manusia. Bab 2 masih dalam landasan teori. 2.6 Definisi toksik. Pengertian toksik dalam bahasa Indonesia yaitu racun. Istilah yang biasa digunakan untuk memanggil orang yang beracun atau individu yang memiliki pengaruh buruk bagi orang-orang di sekitarnya atau di lingkungannya. Orang toksik biasanya disebut sebagai orang beracun adalah sifat orang yang suka mengganggu atau menyakiti secara fisik maupun emosional. Orang toksik memberi pengaruh atau kesan buruk pada orang lain, tetapi istilah tersebut memperingati orang untuk menghindar bahwa toksik adalah perilaku negatif yang sifatnya mengecewakan. Menurut Dr. Lilian Glass, oleh Bagus Wismanto mendefinisikan bahwa toxic relationship adalah hubungan yang tidak saling mendukung satu sama lain, di mana di antara salah satu pihak berjuang memiliki kontrol yang lebih besar terhadap pihak lain. 2.7 Definisi perubahan perilaku. Perubahan menurut KBBI adalah berasal dari kata ubah yang berarti menjadi lain atau berubah dari semula. Perubahan merupakan proses perubahan atau perpindahan dari status tetap menjadi status tetap yang dinamis, dengan arti dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Keseimbangan antara sosial dengan individu agar dapat menerapkan konsep baru dalam mencapai tujuan. Irwan 2017. Perilaku secara etimologis berasal dari kata pri dan laku yang berarti cara berbuat atau tindakan perbuatan dan laku yang berarti kelakuan, perbuatan dan cara menjalankannya. Rahayu 2021. Bab 3 Hasil dan pembahasan. 3.1 berupa fenomena pengaruh lingkungan pergaulan toksik terhadap perubahan perilaku mahasiswa. Seseorang yang toksik memiliki alasan tersendiri mengapa mereka memilih untuk bergaul di lingkungan yang toksik. Tetapi jika dilihat dari sisi masyarakat, para mahasiswa ini masih takut jika dihadapkan pada tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan mereka sendiri. Baru-baru ini terdapat kasus bertempat di Banjarmasin, mahasiswa dibuat tak sadar dengan toxic circle yang mengelilinginya. Dilansir dari LPM Jurnal Kampus pada tanggal 15 November 2021 artikel. Toxic circle yang dibiarkan atau dipertahankan dalam suatu hubungan pertemanan akan berdampak buruk terhadap individu seseorang. Bahkan jika seseorang tidak dapat menyadarinya, toxic circle akan membuat diri seseorang kehilangan jati dirinya. Biasanya pergaulan toksik akan memaksa kita untuk merubah perilakunya sesuai dengan kemauan mereka. Rasanya tidak nyaman sekali. Kebiasaan diri yang membuat nyaman menjadi tidak dapat dilaksanakan lagi karena diatur orang-orang lain. Ungkap seorang mahasiswa jurusan akuntansi Muhammad Dimas Wiraputra pada Jurnal Kampus Kamis. Bab 3 Hasil dan pembahasan. 3.2 Analisis data. 3.2.1 dengan pertanyaan saya tahu apa itu pergaulan yang toksik. Berdasarkan hasil data analisis di atas, dapat menunjukkan bahwa skala setuju memperoleh 76%, sangat setuju memperoleh 29,4%, tidak setuju memperoleh 0%, sangat tidak setuju memperoleh 0%. Maka dari hasil data analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 72 dari banyaknya 102 responden memilih atau merasa setuju bahwa apa arti dari pergaulan yang toksik. 3.2.2 dengan pertanyaan, saya tahu bagaimana menghindari pergaulan yang toksik dan cara mencegah agar pergaulan itu tidak toksik. Berdasarkan hasil data analisis di atas dapat menunjukkan bahwa skala setuju memperoleh 65,7%, sangat setuju memperoleh 31,4%, tidak setuju memperoleh 3%, sangat tidak setuju memperoleh 0%. Maka dari data analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 67 dari banyaknya 102 responden memilih atau merasa setuju mengetahui cara menghindari pergaulan yang toksik dan cara untuk mencegahnya. 3.2.3 dengan pertanyaan, benar bahwa remaja itu sangat labil dan sulit mengendalikan diri dengan bijak.
Berdasarkan hasil data analisis di atas, dapat menunjukkan bahwa skala setuju memperoleh 62,4%, sangat setuju memperoleh 35,6%, tidak setuju memperoleh 2%, sangat tidak setuju memperoleh 6%. Maka dari hasil data analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 63 dari banyaknya 101 responden memilih atau merasa setuju bahwa remaja itu sangat labil dan sulit mengendalikan diri dengan bijak. 3.2.4 dengan pertanyaan saya bisa membedakan yang mana pergaulan toksik dan tidak toksik. Berdasarkan hasil data analisisnya menunjukkan bahwa skala setuju memperoleh 69,6%, sangat setuju memperoleh 22,5%, sangat tidak setuju memperoleh 6,9%, sangat tidak setuju memperoleh 1%. Maka dapat disimpulkan bahwa 71 dari banyaknya 102 responden memilih atau merasa setuju bahwa seseorang dapat membedakan yang mana pergaulan toksik dan tidak toksik. 3.2.5 dengan pertanyaan, jika Anda masuk dalam pergaulan toksik, Anda hanya menemani atau bahkan mengunjungi ketika dia sedang membutuhkan atau bantuan. Setelahnya kamu akan meninggalkan dan tidak mempedulikan dia. Berdasarkan hasil data analisisnya dapat menunjukkan bahwa skala setuju memperoleh 32,4%, tidak setuju memperoleh 50%, sangat tidak setuju memperoleh 11,8%. Maka dari data analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 51 dari banyaknya 102 responden memilih atau merasa tidak setuju jika hanya menemani atau mengunjungi ketika dia sedang membutuhkan bantuan, tetapi setelahnya meninggalkannya dan tidak mempedulikannya. 3.2.6 dengan pertanyaan, saya merasa terganggu jika di lingkungan saya terdapat pertemanan yang tidak sehat. Berdasarkan hasil data analisisnya menunjukkan bahwa skala setuju memperoleh 2,7%, sangat setuju memperoleh 35,3%, tidak setuju memperoleh 1%, sangat tidak setuju memperoleh 1%. Maka dari hasil data analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 61 dari banyaknya 102 responden memilih atau merasa bahwa setuju seseorang terganggu jika di lingkungannya terdapat pertemanan yang tidak sehat. 3.2.7 dengan pertanyaan, saat kita berteman dengan pergaulan yang toksik, kita akan susah untuk memprediksi suasana hatinya dan perlu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak dengannya. Berdasarkan hasil data analisisnya bahwa skala setuju memperoleh 77,2%, sangat setuju 20,8%, tidak setuju memperoleh 2%, sangat tidak setuju 0%. Maka dari hasil data analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 78 dari banyaknya 101 responden memilih atau merasa bahwa setuju saat berteman dengan pergaulan yang toksik, seseorang akan sulit memprediksi suasana hatinya. 3.2.8 dengan pertanyaan, pergaulan yang toksik kerap kali akan selalu bersikap negatif, akan mempengaruhi dan meracuni pikiran kita di saat kita tidak terjerumus di dalam pergaulan tersebut. Berdasarkan hasil data analisisnya menunjukkan bahwa skala setuju memperoleh 73,3%, sangat setuju 24,8%, tidak setuju 2%, sangat tidak setuju 0%. Maka dari data analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 74 dari banyaknya 101 responden memilih atau merasa setuju bahwa pergaulan toksik kerap kali akan selalu bersikap negatif, akan memengaruhi dan meracuni pikiran seseorang. 3.2.9 dengan pertanyaan, saya setuju banyak pergaulan toksik di dunia mahasiswa. Berdasarkan hasil data analisis di atas dapat menunjukkan bahwa skala setuju memperoleh 56,9%, sangat setuju memperoleh 32,4%, tidak setuju 10,8%, sangat tidak setuju 0%. Maka dari data analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 58 dari banyaknya 102 responden memilih atau merasa setuju bahwa banyak pergaulan toksik di dunia mahasiswa. 3.2.10 pertanyaan, benar bahwa remaja itu sangat labil dan sulit mengendalikan diri dengan bijak. Dengan data hasil di atas dapat menunjukkan bahwa skala setuju memperoleh 62,7%, sangat setuju 34,3%, tidak setuju 2,9%,
sangat tidak setuju 0%. Maka dari data analisis di atas dapat disimpulkan bahwa 64 dari banyaknya 102 responden memilih atau merasa setuju bahwa remaja itu sangat labil dan sulit mengendalikan diri dengan bijak. 3.2.11 dengan pertanyaan, benar bahwa pergaulan toksik memberikan perlakuan yang berbeda antara Anda dengan teman lainnya. Berdasarkan hasil data analisis di atas, dapat menunjukkan bahwa skala setuju memperoleh 71,3%, sangat setuju memperoleh 27,7%, tidak setuju memperoleh 1%, sangat tidak setuju memperoleh 1%. Maka dari hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa 72 dari banyaknya 102 responden memilih atau merasa bahwa pergaulan toksik memberikan perlakuan berbeda dengan teman lainnya. 3.2.12 dengan pertanyaan, saya setuju dengan adanya ilmu pengetahuan itu akan menjadi benteng agar anak remaja tidak terjerumus ke dalam pergaulannya. Berdasarkan hasil data analisisnya dapat ditunjukkan bahwa skala setuju memperoleh 65,7%, sangat setuju 18,6%, tidak setuju 15,7%, sangat tidak setuju 0%. Maka 67 dari banyaknya 102 responden memilih atau merasa bahwa dengan adanya ilmu pengetahuan itu akan menjadi benteng agar anak remaja tidak terjerumus ke dalam pergaulan tidak sehat. 3.2.15 dengan pertanyaan, saya tahu ciri-ciri pergaulan yang toksik itu seperti apa. Maka dengan skala setuju memperoleh 73,3%, sangat setuju 19,8%, tidak setuju 6,9%. Sangat tidak setuju 0%. Maka 74 dari banyaknya 101 responden memilih atau merasa bahwa seseorang tahu ciri-ciri pergaulan yang toksik itu seperti apa. 3.2.14 dengan pertanyaan, jika Anda berada dalam lingkungan pergaulan toksik atau pertemanan tidak baik, apa yang akan Anda lakukan dan perubahan perilaku apa yang akan terjadi? Bahwa dari 102 responden, mahasiswa akan memilih pertemanan yang berpengaruh positif, mencoba keluar dari lingkungan pergaulan tidak baik, lebih berhati-hati dalam memilih pertemanan, perubahan perilaku yang dialami mereka akan lebih hati-hati dalam mengobrol. 3.2.15 dengan pertanyaan, bagaimana Anda mengontrol diri Anda agar tidak terjerumus dalam pergaulan toksik? Bahwa dari 102 responden, mahasiswa dapat mengontrol dirinya dengan sadar diri, lalu percaya bahwa pertemanan toksik itu membawa kita ke hal yang berpengaruh negatif, dengan menjaga batasan pribadi, mengetahui ciri-cirinya. 3.3 hasil penelitian. Berdasarkan hasil data analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian dalam tujuan mengetahui pengaruh lingkungan pergaulan toksik terhadap perubahan perilaku mahasiswa adalah 100% bahwa mahasiswa setuju pergaulan toksik sangat mengganggu mereka di lingkungan mahasiswa, juga sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku yang terbawa ke jalan yang negatif. Perubahan cara berpikir yang tidak baik, bahwa mahasiswa mengetahui ciri-ciri pergaulan toksik dan cara menghindarinya dengan baik. 77,2% setuju bahwa mahasiswa ketika berteman dengan pergaulan yang toksik akan susah untuk memprediksi suasana hatinya dan perlu berhati-hati dalam berbicara dan bertindak dengannya. Kerap kali pergaulan toksik akan bersikap negatif. Mungkin sebagai mahasiswa sudah tidak aneh lagi karena pergaulan toksik sudah tidak asing didengar dan pasti akan selalu ada dalam mahasiswa dan dalam setiap pertemanan itu. Itu hanya satu atau dua, setiap pertemanan mau itu hanya satu atau dua orang yang memiliki perilaku toksik. 3.4 kajian Islam. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam Atin ayat 4, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk makhluk yang paling sempurna dari segi bentuk dan rupanya. Setiap manusia yang dilahirkan di bumi merupakan makhluk terbaik di antara banyaknya ratusan juta pesaing lainnya akan lahir ke muka bumi. Perlu ditekankan kembali firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Manusia sebagai makhluk berubah. Artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ada dalam surat Ar-Ra'd ayat 11.
Dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa Allah tidak akan merampas nikmatnya dari manusia meskipun ia melakukan maksiat. Sedangkan dalam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali terdapat perubahan dalam diri individu mereka atau orang lain yang memperlihatkan mereka. Hadits tentang memilih teman yang baik. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Buraid bin Abdullah dari kakeknya dari Abu Musa dari Nabi SAW. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala Al-Mahdani dan lafaz ini miliknya. Telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa Nabi SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya perumpamaan teman dekat yang baik dan teman dekat yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Seseorang penjual minyak wangi terkadang mengoleskan wanginya kepada kamu dan terkadang kamu membelinya sebagian atau kamu dapat mencium semerbak harumnya minyak wangi itu. Sementara tukang pandai besi ada kalanya ia membakar pakaian kamu ataupun kamu akan mencium baunya yang tidak sedap. Dalam hadis ini menjelaskan dengan perumpamaan penjual minyak bisa hanya membuat orang penjual minyak wangi, sedangkan jika dalam pertemanan, berteman dengan tukang pandai besi bisa hanya membuat orang terbakar pakaiannya atau setidaknya hanya akan mendapatkan aroma tidak sedap darinya. Fatih 2019. Lalu 4 ayat Al-Quran tentang pergaulan. Ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, hendaklah ada di antara kami segolongan yang meneru kepada kebaikan dan melarang dari perbuatan munkar. Itulah orang yang paling bahagia. Lalu ada pada Quran surat At-Taubah ayat 119, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Bab 4, kesimpulan dan saran. 4.1 kesimpulan. Pergaulan mahasiswa Universitas Islam Bandung banyak terjadi pergaulan tidak sehat di lingkungannya. Maka dari itu, mahasiswa harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus dengan dapat mengontrol dirinya. Karena banyaknya mahasiswa yang berbeda-beda asal tempat tinggal, muncullah perbedaan karakteristik. Dapat berubahnya sikap seseorang yang dapat terbawa-bawa dengan teman yang berbeda kota tempat tinggal. Lalu, hubungan pergaulan toksik dengan perubahan perilaku mahasiswa sangat berhubungan karena dengan pergaulan yang tidak sehat, mahasiswa otomatis akan berubah jika ia tidak bisa mengontrol dirinya. Yang pada awalnya memiliki perilaku yang positif, secara tidak sadar seseorang akan terpengaruh dan teracuni oleh perilaku negatifnya setelah berteman dengannya. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang mengontrol diri yaitu karena seseorang melihat hal tersebut dengan pikiran yang negatif dan berpikir bahwa itu akan berpengaruh buruk bagi dirinya, maka muncullah sikap mengontrol dirinya karena seseorang sadar akan hal tersebut. Selain itu, seseorang akan mengetahui ciri-ciri seseorang tersebut toksik dilihat dari bagaimana tingkah laku dan perilaku yang nampak terhadap orang lain. Karena jika seseorang dapat mengetahui ciri-cirinya, maka secara langsung ia akan mengontrol dirinya agar tidak terjerumus dalam pertemanannya. Karena dari hasil data analisis di atas, ada beberapa responden yang tidak setuju dan tidak dapat membedakan mana yang toksik dan tidak toksik. Banyak hal-hal mengapa seseorang tidak dapat membedakan hal tersebut. Lalu 4.2 saran. Mahasiswa seharusnya bisa mengontrol diri dengan baik saat berada di lingkungan pergaulan toksik agar tidak terjerumus ke dalamnya. Mahasiswa harus dapat sadar diri karena kesadaran sangat penting di kalangan mahasiswa dalam berbicara sopan santun dan perilaku, karena banyak dari mahasiswa yang belum memiliki kesadaran diri yang tinggi dalam apa yang mereka lakukan. Seseorang mahasiswa harus bisa memilih dengan bijak atas keputusan yang diambil dan dampak yang terjadi setelahnya. Bab 4 masih dalam kesimpulan dan saran yang kedua, mahasiswa seharusnya dengan kesadaran diri yang tinggi
dan mengetahui cara yang baik menghadapi pergaulan yang toksik itu bukan hal yang dapat ditiru olehnya, karena dengan kita mengikuti seorang teman akan merusak nama baik dan membuat identitas diri menjadi buruk di mata orang lain. Mereka seharusnya menjadi contoh yang baik bagi mahasiswa lainnya yang akan berpengaruh positif di kehidupan Unisba. Ya, jadi belum memiliki kesadaran tinggi dalam apa yang mereka lakukan, belum bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Dan ini ada lampiran pertanyaan 1 dan 2, pertanyaan 3 dan 4, pertanyaan 5 dan 6, lalu lampiran diagram pertanyaan 7 dan 8, lampiran pertanyaan 9 dan 10, lalu ada diagram pertanyaan lampiran 11 dan 12. Pertanyaan esai dan juga diagram pertanyaan 13 dan 14, pertanyaan 15. Terima kasih, sekian presentasi video yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang menyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.